Assalamualaikum, hai hai hai, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Hari ini saya berkesempatan untuk bercerita tentang seorang anak perempuan yang sebelum dari cerita saya sudah pernah saya sebutkan namanya, yaitu Tasya, yaitu anak dari Via, ibu rumah tangga, si ibu rumah tangga. Saya akan menceritakan bagaimana anak Via ini dari mulai Via mengandung, melahirkan, sampai dia mengurus anaknya, sampai ada konflik di dalam rumah tangga Via dan Bowo yang berhubungan sama Tasya juga. Baik, kita akan mulai. Diawali cerita dengan pernikahan Via dan Bowo yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan 5 bulan, di mana Via selalu merasa ada tekanan dari pihak keluarga, yaitu dari pihak keluarga Bowo terutama, yaitu di mana pihak keluarga Bowo selalu menyinggung tentang kok Via belum hamil ya, kenapa Via belum hamil ya, kenapa ya gitu. Dan dari pihak keluarga Bowo sendiri menanyakan itu kepada mamanya Via. Mamanya Via mengatakan kalau mau ya dicek aja untuk keduanya, dari Via dan Bowo. Tapi dari pihak keluarga Bowo dia merasa gak usah lah, kan yang mengandung kan Via, jadi Via aja dong yang harus dilihat. Dari situlah mamanya Via langsung agak sedikit naik pitam. Kok begitu sih? Seharusnya keduanya dong, dari pihak Bowo, dari Bowo sendiri dan dari Via. Jangan Via aja dong, enak banget. Nah itu menurut mamanya Via, merasa agak tersinggung dengan omongan dari pihak keluarga Bowo. Kenapa seperti itu bicaranya? Merasa ditekan dan ditekan. Ya jadinya Via yang tahu tentang hal ini, Via merasa kok begini ya keluarga Bowo ya, santai aja kali, baru juga berapa bulan menikah, nikmati aja dulu gitu loh, menikmati aja dulu hubungan antara Via dan Bowo. Kenapa harus ada tekanan demi tekanan dari pihak keluarga Bowo untuk dengan adanya anak begitu. Oke. Selanjutnya Via merasa tertekan itu memberitahukan kepada Bowo, dan Bowo sebagai suami mengerti apa keadaan Via. Via cuma bisa mengatakan, maaf ya Bowo, kita kan memang selalu berusaha, kan Allah yang memberi kita keturunan gitu untuk kedepannya gitu. Dan Bowo merasa ya sudahlah, kita akan selalu berusaha, setiap kali kita selalu berusaha ya, insya Allah kita akan diberi keturunan ya Via, ya insya Allah gitu kan. Menurut Via sendiri bahwa dia subur dan menurut Bowo juga merasa subur, walaupun keduanya tidak dicek ke dokter, tapi dengan keyakinan hati mereka berdua, Via dan Bowo merasakan kalau mereka berdua tuh subur. Jadi seiring dengan waktu, pas bulan pernikahan mereka bulan ke-9, pas bulan ke-9 tiba-tiba Via mengalami suatu fenomena, seperti petunjuk, seperti suatu peristiwa atau apalah seperti itu di dalam hidup Via, bahwa dia sepertinya di sekeliling dia itu, apa yang Via lihat itu merasa ada kejanggalan, keanehan. Ini pada waktu Via bekerja.
Nah, Via bekerja di sebuah mall. Ini terjadi, Via bekerja waktu itu di sebuah mall. Mallnya mall ternama ya, di mall ternama dan di pusat kota. Dan waktu itu kejadiannya pas Via mau pulang, itu sudah mau maghrib. Jadi Via sebelum pulang, Via mau sholat maghrib dulu baru pulang. Nah, Via menuju sebelum Via menuju pulang, Via sholat maghrib dulu. Dan dia setelah singkat waktu pas Via mau sholat, Via rebahan dulu di musola. Dan dia merasa kok capek banget ya, capek banget. Via merasa capek sekali. Tapi ya sudahlah gitu ya. Setelah itu ya pas Via mau sholat, Via agak sedikit tertati-tati karena capeknya dia. Terus dia wudhu, dia sholat akhirnya dengan agak pelan karena dia sangat capek ya. Terus dia setelah dia selesai, tiba-tiba ada yang menepuk bahu sebelah kirinya. Maaf Mbak, ditepuk. Maaf Mbak, boleh saya pinjam mukenanya? Oh, Via langsung dengan sigap. Oh iya, boleh silakan Mbak, pakai aja, gak apa-apa. Oh ya, saya kata Mbak itu saya sholat di depan Mbak ya. Oh iya boleh, silakan. Singkat waktu selesai dia sholat, tiba-tiba Via itu menatap Mbak itu, kok kayaknya berat sekali dia berdiri. Ternyata Mbak tersebut sedang hamil besar. Kira-kira kehamilannya mungkin antara masuk bulan ke-8 atau bulan ke-9. Soalnya besar sekali. Ya, sudah hamil besar gitu. Terus Via merasa, Via gak bisa berkata apa-apa. Ternyata yang meminjam mukenanya dia adalah orang hamil. Orang yang sedang hamil. Terus Mbak itu maaf ya Mbak, saya nggak bisa melipatnya. Oh ya nggak apa-apa, kata Via, nggak apa-apa kok, sini biar saya saja yang lipat. Oh terima kasih Mbak. Oh iya silakan. Itu baru peristiwa pertama. Peristiwa kedua pada waktu Via jalan-jalan bersama Bowo dan Sasha adiknya di satu mall terdekat rumah. Tiba-tiba tanpa gak disangka, Via melihat sekeliling dari mall tersebut. Wow, Sasha, coba kau lihat, kenapa banyak sekali orang hamil? Kata Sasha, hanya pikiran lu aja Via. Bukan pikiranku Sasha, coba lihat tuh sebelah kananmu kirimu kok banyak orang hamil ya. Tuh ada yang hamil besar, ada yang kayak sepertinya baru berapa bulan hamil gitu kan. Banyak sekali. Ya, bersama suaminya, bersama anaknya di jalan. Banyak sekali orang hamil. Jadi fenomena orang hamil semua di mata Via tuh semua orang hamil semua. Ya ampun, banyak sekali orang hamil ya. Ya sudahlah gitu. Ya sudahlah gitu. Karena waktu itu memang Via bawa sama Sasha ingin makan siang di mall tersebut, ya tidak sengaja memang diperlihatkan suatu fenomena atau peristiwa bahwa di depan matanya Via sendiri banyak sekali orang hamil. Tidak 1-2 ibu-ibu ya, tapi banyak, lebih dari 10 orang hamil mungkin yang kelihatan di mata Via. Wow, banyak sekali orang hamil. Ini apa bulan musim hamil? Banyak orang hamil di sini. Ya, oke. Next. Jadi setelah fenomena demi fenomena, peristiwa demi peristiwa yang di mata Via itu dilihat, singkat cerita,
tiba-tiba pada bulan Desember, masuk bulan ke-9 yang tadi, masih bulan ke-9, Via merasa kok saya nggak keluar haid ya, maaf saya tidak keluar haid ya. Wah, jangan nih gitu. Ya udah, akhirnya Via membeli test pack di sebuah minimarket dan minta tolong sama Sasha untuk karena dia baru pertama kali jadi agak dek. Ya, diminta untuk sama Sasha tolong dong ya, kakak mau tes, kata Via ke adiknya. Oh iya Kak Via gitu. Ya udah. Setelah singkat waktu, baru pas dilihat, Kak Via, coba tebak, apa hasilnya? Apa? Ayo dong Sasha, apa? Alhamdulillah Kak Via, kau positif hamil. Wah, langsung sujud syukur. Akhirnya apa yang didoakan, apa yang dirasakan Via, akhirnya dia hamil. Singkat waktu, karena kondisi Via memang dinyatakan positif hamil menurut test pack, maka dia ingin memeriksakannya ke rumah sakit. Nah, minggu berikutnya Via meriksa ke rumah sakit, dan di rumah sakit Via karena masih merasa deg-degan dan dia baru pertama kali periksa kandungan, dia merasa deg. Aduh, bagaimana nih Sasha? Aduh, banyak sekali orang. Wah, banyak banget ibu-ibu ya yang periksa kandungannya. Tenang aja Kak Via pasti baik-baik aja kok. Iya, tapi aku keringat dingin Sasha, bagaimana nih? Sudah, tenang aja. Masa begitu aja deg-degan. Wah, tuh dipanggil suster tuh, kata Sasha. Iya Ibu Via, iya. Silakan Bu, duduk ya. Baru pertama kali ya Bu? Iya betul, saya baru pertama kali. Maaf ya suster. Iya Bu, sebelum diperiksa ke dokter saya tanya dulu ya Bu ya. Ibu sudah tahu berapa umur kehamilan Ibu? Oh, saya tidak tahu. Oke. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh Via, dan pertanyaan itu lancar, walaupun tadi deg-degan sih, kayak mau ujian gitu loh. Jadi ya lancar. Terus kata Sasha, bagaimana Kak Via? Udah katanya suruh tunggu di sini duduk. Oh ya udah, tunggulah. Nah, singkat waktu, tiba-tiba Ibu Via dipanggil sama dokter. Ibu Via, oh ya saya. Ya silakan Bu, silakan masuk. Wah, oh begini tuh waktu periksa kandungan seperti ini, kata Via. Ayo duduk Bu Via. Oh ya. Nah, dokter itu bertanya kepada Via. Via dengan menjelaskan dan menjawab dengan baik dan tidak kaku, walaupun sih deg-degan. Nah, setelah itu dokter itu langsung memberitahukan kepada Via, Ibu Via, karena ini kandungannya masih kecil dan juga baru sekitar sepertinya baru semester 1 kayaknya. Jadi Ibu Via diharap untuk USG dulu ya, supaya kita ingin tahu di dalam kandungan ibu tuh seperti apa. Terus Via bilang, oh iya dokter, iya. Oh ya, tunggu di luar ya Bu, nanti dipanggil di bagian USG ya Bu. Oh iya. Wah, kenapa Kak Via? Aku deg-degan. Ya ampun, begitu lagi deg-degan lagi. Tenang aja kali, kata Sasha gitu. Aduh, iya sih bagi kamu sih tenang, tapi bagiku kan deg-degan. Terus gak singkat waktu lagi, Ibu Via dipanggil. Ibu Via di ruang USG. Oh iya. Ayo Sasha. Iya. Silakan Ibu Via. Silakan. Oke. Ibu Via baru pertama kali ya? Iya, baru pertama kali Dok. Oh ya. Baiklah, kita akan cek kandungan Ibu ya. Oke. Terus tidak lama
Terlihatlah di ruangan itu bahwa itu ibu, kandungan ibu diperlihatkan. Wah, itu ya. Ya, kecil sekali. Ya, masih kecil ya, Bu. Diperkirakan ini sudah 5 minggu sebetulnya. Oh, 5 minggu. Waduh, kok saya nggak tahu ya. Oh iya, ibu nggak tahu ya. Nggak, saya nggak tahu apa-apa. Oh gitu. Iya, dia sudah 5 minggu, ibu gitu. Eh kalau saya boleh tanya, kata Via bertanya pada dokter itu, kalau boleh saya tanya, ini jenis kelaminnya apa ya, Dok? Dokter itu bilang ke Via, oh ini jenis kelaminnya sepertinya perempuan, Bu. Perempuan? Oh, perempuan tuh. Perempuan. Kenapa? Kalau coba nih dengar ya, Bu ya. Dek 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 dek. Itu jantungnya berdetak sangat cepat. Itu berarti dia perempuan, Bu. Oh, perempuan ya itu. Tapi kalau dia dek dek dek, nah itu berarti dia laki-laki, seperti itu. Oh begitu ya. Iya begitu, Bu Via. Oh begitu ya. Oke, singkat cerita, setelah selesai dia diperiksa Via diperiksa kandungan, baru Via mengkontak Bowo, suaminya, kalau dia sudah periksa kandungan bersama Syasha. Dan hasilnya alhamdulillah Via mengalami kandungan yang cukup baik, cukup bagus. Jadi tidak ada masalah. Itu hasilnya. Dan selama Via mengandung Tasya, dia mengalami banyak sekali ada beberapa konflik di dalamnya, tapi sedikit konflik. Konfliknya ya cuma seperti antara Via dengan orang tuanya Via dan adiknya Syasha. Jadi saya tidak akan menceritakan tentang konflik di dalam waktu Via dalam waktu Tasya di dalam kandungannya Via. Tapi kita langsung menuju ke detik-detik Tasya lahir. Nah, detik-detik Tasya lahir, singkat cerita dan singkat waktu, detik-detik pas Tasya mau lahir, waktu itu Bowo masuk shift malam. Jadi jadi Via bisa si Bowo bisa antar Via untuk periksa kandungan di bulan ke-9, di bulan ke-9 itu di mana Via harus cek terakhir untuk proses kehamilan dia, untuk nanti proses melahirkannya dia nanti juga. Dan setelah ada cek ternyata dilakukanlah proses sesar pertanggal 17. Pertanggal 17 itu keinginan dari Bowo sendiri ya, keinginan dari Bowo, karena ini ada kondisi bayi di dalam kandungannya Via itu ternyata sungsang ya, jadi kepalanya tuh naik ke atas di dalam kandungannya, jadi nggak bisa untuk lahir secara normal, jadi harus disesar. Dan penentuan tanggal dilakukan penentuan tanggal untuk sesar itu sendiri dipertanyakan oleh dokter itu, bagaimana Bu Via untuk sesar ini mau tanggal berapa gitu. Nah, Via sendiri menanyakan kepada Bowo, dan Bowo sendiri langsung bilang, oh iya, bagaimana kalau tanggal 17 saja, Dok? Oh ya udah, oke, 17, mau pagi siang? Lebih baik pagi, Dok. Oke, Bu Via, sampai ketemu. Tapi ingat, Ibu Via H-1 Ibu Via sudah masuk ke UGD supaya langsung ada tindakan operasi. Oh baik Bu, baik Dok gitu. Oke, next. Pas hari hanya mau operasi, Via tuh merasa deg-degan sekali. Ya ampun, ini baru pertama kali saya dioperasi. Operasinya pas ya
pasti seperti pas ini. Via sebetulnya agak deg-degan karena baru pertama kali dia mengalami namanya operasi, dan itu dia merasa aduh, ya sudahlah, lakuin aja gitu, itu ya sudah ada deg-degan juga. Nah, setelah proses operasi sesar dilakukan, alhamdulillah akhirnya bayi yang dikandung Via lahir dan diberikan nama Tasya, a beautiful Tasya. Jadi setelah Tasya lahir ke bumi, welcome, Via mengatakan, Via, welcome my daughter, welcome to our family gitu, our little family Tasya gitu. Jadi pas Tasya lahir semua bergembira dari pihak keluarga Via, pihak keluarga Bowo, semua bergembira dengan kehadiran Tasya. Jadi pas Tasya lahir, di mana dia diurus oleh banyak tangan di sini. Ada tangannya Via, tangannya Sasha, tangannya mamanya Sasha dan Via. Jadi banyak tangan untuk mengurus Tasya. Jadi Via sendiri mungkin agak sedikit mengurus Tasya mengenai seperti ganti popok, mandi, makan, semuanya itu, kecuali bermainnya. Kalau bermain ya Via selalu menyempatkan untuk bermain sama Tasya a little baby. Singkat waktu di mana Tasya sudah mulai menunjukkan bahwa dia sudah mulai, perkembangan Tasya tuh udah mulai sedikit demi sedikit dia sendiri mulai membolak-balikan badannya, terus dia dia coba menopang duduk dengan menopang dengan tangannya, terus dia sampai dia merangkak, sampai dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri tuh kebanyakan tidak dibantu oleh siapapun, dan dia berusaha sendiri. Jadi Via melihat Tasya itu cuma melihat dari jarak dekat, tapi tidak dibantu. Dia ingin tahu, Via ingin tahu bagaimana Tasya, apakah kakinya kuat atau tidak untuk berdiri. Nah, dan dia hanya melihat, wah, tiba-tiba jatuh. Tapi dia tidak nangis. Tasya itu tidak nangis kalau pas jatuh. Duk berkali-kali. Tapi sesekali memang Via membantu Tasya untuk berdiri, tapi cuma sesekali saja, tidak sering. Supaya Tasya itu bisa mandiri, untuk bisa berdiri sendiri dan merangkak sendiri ke satu tempat ke tempat yang lain. Singkat cerita, Tasya sudah waktunya untuk sekolah. Umur dia waktu sekolah, Tasya umur 3 tahun, 3,5 tahun dia sekolah. Akhirnya ditunjuklah oleh Via. Via menunjuk satu sekolah yang menurut Via, wah, ini sekolah dulu Via pernah masuk sekolah ini. Ya udah, akhirnya sini aja deh, kata Via. Akhirnya masuklah Tasya ke sekolah tersebut, ya. Dan banyak sekali pengalaman di sekolah tersebut, dari mulai dia perkenalan, dari mulai dia belajar menulis, membaca, membuat suatu prakarya, suatu seni. Ya, banyak sekali pengalaman Tasya di dalam sekolah itu, yaitu di TK-nya dia, di sekolahnya Tasya itu.
banyak sekali pengalamannya dia. Ya, singkat cerita, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berikutnya Tasya berkembang dari mulai playgroup, masuk TK kecil, terus masuk lagi TK besar, dan sekarang sudah mau lulus dan akan tahun ini akan masuk SD, karena Tasya sudah mulai besar dan umurnya sudah hampir 7 tahun. Dan next, saya akan menceritakan tentang sedikit konflik antara Via Bowo dan keluarga Bowo mengenai Tasya. Baik, diawali dengan cerita sebelumnya bahwa Bowo pernah mengalami PHK. Jadi situasi kondisinya tidak seperti dulu lagi, bahwa Tasya tidak bisa diberikan apa yang dia minta. Contohnya seperti mainan, seperti cemilan, seperti jajanan makanan atau apapun, tidak seperti dulu lagi. Itu semua dipres sama si Bowo, papanya Tasya. Nah, itu membuat agak sedikit tekanan pada Tasya, karena dulunya Tasya sangat dimanja dengan semuanya itu. Tapi ternyata tiba-tiba langsung gebruk, jatuh, langsung Tasya langsung dibilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh, nggak boleh, Tasya nggak boleh berjajan lagi, Tasya gini-gini. Dan Tasya tuh merasa tertekan dengan omongannya papanya sendiri, yaitu Bowo. Tapi karena itu ya udah, akhirnya dia merasa ditekan sama papanya sendiri, karena ya itulah agak stres dengan PHK-nya si Bowo itu. Jadi Tasya beralih kepada mamanya, yaitu Via. Ma, saya mau beli cemilan ini, coklat, es krim gitu, Ma. Ya sebentar, kata Via. Sebentar ya, nanti mama belikan, tapi nanti jangan sekarang gitu. Tapi alhamdulillah Tasya sepertinya sudah mengerti keinginan dari mamanya. Walaupun tidak diperbolehkan oleh Bowo papanya, tapi tetap Via memberikan cemilan buat Tasya, tapi tidak sebanyak dulu sewaktu papanya si Bowo ini bekerja. Jadi hanya sedikit gitu. Dengan begitu Tasya merasa tidak tertekan lagi, karena keinginannya sudah dipenuhi oleh mamanya, yaitu Via. Walaupun tidak sebanyak yang dulu dia bisa minta, tapi tidak apa-apa menurut Via ini yang terbaik buat Tasya, supaya dia belajar juga untuk hemat gitu. Nah, singkat cerita, semua apa yang terjadi setelah PHK-nya dari papanya si Tasya ini, yaitu Bowo, semuanya banyak sekali tekanan demi tekanan, press dari pihak keluarga Bowo. Itu membuat Tasya merasa tertekan juga di situ. Tertekannya kenapa? Apa yang dia sebetulnya bisa dirasakan sebagai seorang anak, yaitu apa? Yaitu namanya kebebasan bermain, kebebasan untuk begini begitu, semua di-cut semua oleh dari pihak keluarga Bowo. Contoh apa? Tiba-tiba dari pihak keluarga Bowo tidak boleh Tasya menjadi mengepost atau mengupload di YouTube kembali. Padahal dulu Tasya itu seorang YouTuber, dalam arti YouTuber
seorang YouTuber pemula gitu ya, YouTuber pemula. Dan itu dari pihak keluarga Bowo tahu channel dari Tasya itu sendiri. Tapi sekarang gara-gara PHK-nya Bowo, semua berdampak kepada Tasya. Tasya kamu nggak boleh main handphone. Tasya kamu nggak boleh ini. Tasya nggak boleh itu. Tasya nggak boleh ini. Tasya jangan itu. Akhirnya Tasya merasa, kok aku ditekan begini ya? Kok aku begini ya? Terus akhirnya dia selalu nangis dan dia selalu nangis dan dia larinya ke Mama Via. Ma, kenapa papa begitu, Mama? Ma, kenapa papa begitu, Ma? Ya sudahlah. Itu kan dari keluarganya papa. Ya. Ya, terima aja dulu ya. Enggak apa-apa ya, gitu. Tapi ya karena Tasya sudah merasa kebebasannya terenggut oleh sikap dari keluarga Bowo yang langsung bilang jangan dan gak boleh tanpa ada alasan. Katanya itu tidak penting, itu tidak guna, itu tidak gitu. Tasya merasa kebebasannya untuk berekspresi itu langsung dihentikan oleh pihak dari keluarga Bowo, dan itu merasa ditekan, dipres banget. Dan Tasya merasa kok seperti ini ya papa sama aku ya, begitu. Sebetulnya Via, dalam hati kecil Via mengatakan boleh dari pihak keluarga Bowo mengatakan itu, tapi tolong bicaranya pelan-pelan. Bilangnya ya, Tasya, mulai sekarang kalau kamu mau main TikTok atau YouTube atau semacam sosial media lain atau apapun itu, ya kalau misalnya apapun itu kayak apa main video atau apa itu, diperbolehkan tapi jangan berlebihan ya, supaya bikinlah sesuatu yang bermanfaat lah begitu ya. Jangan berlebihan tapi buatlah untuk yang bermanfaat begitu ya. Oke Tasya, bagi seperti itu menurut Via gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak diperbolehkan untuk Tasya melakukan hal seperti itu, dan itu Tasya merasa tertekan dan kok seperti itu ya gitu. Singkat cerita, Tasya mulai agak diam di situ dan mulai tidak tahu mau ngapain ya gitu. Main handphone aja salah, makan es krim ini aja salah, makan itu aja, jajan kayak gitu salah, semua serba salah. Jadi Tasya itu merasa kok begini ya. Jadi Via juga jadi seperti itu gitu. Jadi Tasya merasa diperlakukan seperti itu, walaupun dia masih kecil, dia merasa tertekan, tidak diperbolehkan macam-macam, secara betul-betul secara ditekan seperti itu. Kasihan kan anak kecil masih berumur hampir 7 tahun dibegitukan dan tidak tahu bagaimana caranya bicara dari hati ke hati, bagaimana caranya bicara dengan baik-baik gitu loh. Tapi ternyata dengan sigapnya Mama Via langsung bilang ke Tasya, kamu boleh kok nonton YouTube, kau boleh kok nonton sosial media lainnya, tapi ingat tidak berlebihan seperti dulu, hanya pada jam-jam tertentu saja. Nanti Mama Via akan memberikan kamu jadwal untuk kamu nonton, di mana kamu jadwal untuk nonton, jadwal untuk main, jadwal untuk belajar ya, supaya tidak berlebihan lagi seperti dulu. Kau mengerti Tasya? Gitu. Terus akhirnya Tasya cuma mengangguk aja, iya mah, ya sudah. Kamu boleh kok main itu semua sosial media itu boleh, seperti YouTube itu boleh.
Tapi itu tadi tidak boleh berlebihan ya. Harus ambil yang lebih bermanfaat dari itu semua. Ya, ambil manfaatnya dari itu semua ya. Oke. Dengan adanya konflik itu seiring dengan waktu Tasya diperbolehkan untuk bermain sosial media lagi, dan walaupun ada jam-jam tertentu yang Tasya harus lakukan, ya diperketat aja, ditegaskan bahwa ini loh waktu jam segini untuk ini, jam segini untuk itu. Ya, singkat waktu lagi dengan seri waktunya, Tasya sepertinya agak bosan dengan itu semuanya. Tasya memang agak bosan dengan semua apa yang terjadi, konflik yang terjadi, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Akhirnya Tasya coba-coba iseng ikut Mama Via berjualan. Nah, pas dia berjualan, wah semangat Tasya itu berjualan apa yang dijualkan oleh Mama Via kepada pelanggannya. Wah, Tasya langsung bilang, Ma, boleh dong aku jualin ini. Oh iya, boleh. Ayo sana kamu jualan. Ayo beli. Begitu semangat sekali dia jualan. Sampai Mama Via seperti Mama Via bilang, waduh semangat sekali dia berjualan. Sepertinya dia punya bakat dagang kayaknya. Ya sudahlah. Tapi memang cita-citanya Tasya itu sendiri adalah dia ingin sekali jadi dokter. Insya Allah Allah memberikan petunjuk kepada Tasya untuk bisa jadi dokter. Ya, menjadi dokter untuk dirinya dan untuk orang lain dan untuk semua orang di sekelilingnya. Amin. Ya, begitulah Tasya. Tasya adalah seorang anak yang sebetulnya anak yang sangat cerdas, sangat energik, banyak sekali fenomena yang tidak saya ceritakan di sini. Mungkin nanti ada lain waktu saya akan ceritakan tentang Tasya, yaitu fenomena di mana dia sama Mama Via itu mereka berdua seperti mempunyai satu koneksi, yaitu koneksi spiritual kebatinan mereka berdua gitu. Jadi tapi nanti aja diceritakannya ya. Dan Tasya itu sendiri sebetulnya karena dia cucu pertama dari keluarga Via, jadi dia sangat dimanja. Jadi diharap maklum lah kalau misalkan ada terjadi konflik di dalam rumah tangga Via dan Bowo bersama keluarga Bowo, itu memang mungkin menurut Via mungkin ada kesalahpahaman saja atau ketidakcocokan saja atau bagaimanapun. Itu semua memang harus Via jalani sebagai ibu rumah tangga untuk kelanjutan dari masa depan Tasya itu sendiri ya. Jadi Via harus melakukan harus berjuang terus sebagai ibu rumah tangga. Konflik apapun di dalam rumah tangga Via dan Bowo, itu sebetulnya dengan kehadiran Tasya pun itu sebetulnya adalah suatu ujian yang perlu mereka jalankan. Seiring dengan waktu juga Tasya juga karena dia merasa dia adalah cucu pertama dari pihak keluarga Via, jadi dia merasa dominan
omongannya itu adalah dominan, jadi dialah yang harus dituruti. Dia the princess, dia adalah the queen di dalam rumahnya rumahnya si Bowo sama Via. Dia adalah the queen, jadi omongannya dia harus dituruti, tapi ya harus diberikan pembelajaran juga di dalamnya supaya Tasya harus mengerti bahwa ini loh yang benar dan ini loh yang salah. Ini loh yang harus dihemat, tidak boleh berlebih-lebihan atau bagaimanapun. Itu harus dipilah-pilih. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang diajarkan Via ke Tasya sebagai anaknya yang pertama ini. Ya, begitulah cerita saya tentang Tasya, anak dari Via, si ibu rumah tangga ini. Sebetulnya agak, kalau mau diceritakan agak mendetail sih, agak sulit gitu. Karena sebetulnya banyak sekali yang tadi saya dari awal saya mau ceritakan itu sebetulnya agak adanya konflik, adanya bagaimana Tasya itu di sekolah, bagaimana Tasya itu berhubungan sama keluarga si Bowo, keluarga si Via, di dalam dua keluarga tersebut, bagaimana hubungan itu. Sebetulnya banyak sekali cerita di dalam situ, tapi saya tidak bisa menceritakannya dikarenakan terlalu banyak, mungkin terlalu mendetail. Jadi ya singkat saja. Nanti suatu saat nanti mungkin saya akan cerita kembali tentang Tasya, ya. Tapi intinya adalah semenjak ada Tasya, everything is change, semuanya berubah gitu. Everything is change, ya, semuanya berubah. Oke, sekian dulu dari saya untuk cerita ini. Maaf jika tidak berkenan dengan cerita ini. Mungkin ada beberapa poin-poin di mana mungkin tidak dimengerti dengan cerita ini. Saya mohon maaf sekali lagi karena sebetulnya saya ingin menceritakan secara detail, tapi waktu tidak memungkinkan karena saya cerita cuma singkat saja tentang Tasya. Tapi itu tadi saya sebetulnya ingin sekali cerita tentang Tasya secara mendetail ya. Maaf jika saya berbicara berulang-ulang, dan ini adalah suatu singkat cerita tentang Tasya. Oke deh, sampai jumpa in next story. Mungkin next story saya mungkin tentang Tasya kembali, atau tentang Via, konfliknya Via. Sebetulnya saya suka banget cerita tentang konfliknya Via. Kenapa? Karena ya enak itu untuk dibahas. Bukan enak untuk dibahas sih, tapi enak untuk dibahas, untuk diceritakan gitu. Karena sangat-sangat membingungkan dan sangat, kok ada kata-kata kok begini ya gitu. Pokoknya banyak sekali yang membingungkan sebetulnya, tapi itu nanti saya bahas dan saya akan ceritakan tentang konfliknya Via kembali setelah cerita Tasya ini. Oke, segini dulu cerita saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika tadi saya mengatakan bahwa perkataan saya diulang-ulang. Saya minta maaf. Dan jika ada satu kata-kata yang menurut kalian yang mendengarkan itu tidak berkenan, saya minta maaf. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. See you in next story tentang Tasya dan Via dan yang lainnya. Be a health, dan semangat untuk berpuasa. Semangat untuk hari ini menjalankannya sampai beduk tiba. See you. Wassalam.